Semangat pagi. Hari ini saya ingin mengawali bacaan renungan pagi kita dengan hal yang saya syukuri. Kemarin saya bersama dengan 2 orang anak sedang mempersiapkan lagu pujian. Lalu kami pun merekam suara terlebih dahulu di rumah dan rencananya akan pergi ke salah satu pantai dekat rumah mereka untuk merekam videonya. Sudah selesai rekaman suara, mereka pun ternyata mempersiapkan bekal dari rumah. Lalu kami pun berangkat menuju tempat pantai yang sudah kami rencanakan. Setelah selesai merekam video, sudah saatnya untuk mengisi perut tengah. Jadi sebelum turun dari mobil, saya mengatakan pada mereka jangan lupa apa saja yang harus dibawa. Karena mereka sudah sangat mandiri. Jadi mereka pun mempersiapkan apa saja yang harus dibawa untuk menikmati makan malam. Sudah selesai kami mendapatkan satu tempat yang cocok untuk makan bersama. Jadi ada kursi batu di sana. Mulailah mereka pun mempersiapkan, mengeluarkan makanan yang sudah mereka bawa. Lalu salah satu dari mereka menyampaikan, "Kak, ini nasinya." Oh, saya tidak lagi harus melayani mereka karena biasanya kan orang dewasa yang melayani anak-anak. Tapi karena mereka sudah terlatih untuk mandiri, mereka pun memberikan kepada saya yang saya butuhkan. "Kak, ini nasinya." Lalu yang satu lagi, "Kak, ini minumnya." Jadi saya sepertinya sudah tinggal santai saja. Ketika mereka memberikan hal-hal yang saya butuhkan, saya sangat bersyukur di dalam hati bagaimana Tuhan turut memperhatikan saya melalui anak-anak ini. Kebaikan yang kita rasakan membuat kita ingat kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat melakukan banyak cara untuk memperhatikan kita dan untuk menunjukkan rasa kasih-Nya kepada kita. Perbuatan baik ini dapat menular kepada orang lain. Ketika kita merasakan kebaikan dari seseorang, kita pun akan tergerak untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Inilah hal yang saya syukuri. Mari kita terus bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan berikan. Mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil, dan mari kita terus berbuat baik. Judul bacaan renungan pagi kita hari ini 17 September yaitu kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Ayat intinya tertulis dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Penjelasannya, hati juru selamat begitu bersedia, sungguh ingin menyambut kita sebagai anggota keluarga Allah. Sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan dalam mendekati Tuhan, Dia menempatkan jaminan hubungan ilahi kita, Bapa kami. Dengan memanggil Allah Bapa kita, maka kita mengakui semua anak-anaknya sebagai saudara kita. Kita semua adalah bagian dari jaringan besar umat manusia, semua anggota dari satu keluarga. Dalam permohonan, kita harus menyertakan sesama kita dan juga diri kita sendiri. Tidak ada doa yang benar yang mencari berkat untuk dirinya sendiri. Kita terikat kepada Tuhan dengan ikatan yang terkuat dan perwujudan kasih Bapa kita mestinya menimbulkan kasih sayang yang paling dalam dan rasa syukur yang paling tulus. Hukum-hukum Allah memiliki dasar kekal yang tak tergoyahkan dan begitu tertata sehingga akan meningkatkan kebahagiaan orang-orang yang memeliharanya. Dalam pelajaran iman yang Kristus ajarkan di atas bukit, terungkap prinsip-prinsip agama yang benar. Agama membawa manusia ke dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi tidak secara eksklusif, karena asas-asas surga harus dihidupkan agar dapat membantu dan memberkati umat manusia. Seorang anak Allah yang sejati akan mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dan sesamanya seperti dirinya sendiri. Dia akan menaruh minat untuk kepentingan sesama manusia. Agama yang benar adalah hasil kasih karunia yang bekerja dalam hati yang menyebabkan kehidupan dijalankan dengan perbuatan baik, seperti air mancur yang dialiri dari sungai kehidupan. Agama tidak hanya terdiri dari meditasi dan doa. Cahaya orang Kristen terlihat dalam perbuatan baik dan karenanya dikenali oleh orang lain.
Agama tidak dipisahkan dari kehidupan bisnis. Agama harus meliputi dan menyucikan semua urusan dan usaha. Jika seseorang benar-benar terhubung dengan Tuhan dan surga, Roh yang tinggal di surga akan memengaruhi semua kata dan tindakannya. Dia akan memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya dan akan menuntun orang lain untuk menghormati Dia. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita berbuat baik hari ini juga. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Demikianlah bacaan renungan pagi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu memperhatikan setiap hal yang kami perlukan. Terima kasih banyak Bapa, begitu besar hal-hal yang Tuhan persiapkan bagi kami, umat tebusan Tuhan. Sebagaimana kasih itu sudah kami rasakan dari Engkau, kami pun harus membagikan sukacita kepada sesama kami manusia, menolong orang-orang yang dapat kami tolong sesuai dengan kemampuan kami. Biarlah perbuatan baik ini akan terus menjalar kepada orang-orang lain, sehingga lebih banyak lagi orang boleh merasakan kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan setiap waktu. Biarlah kami pun boleh mendidik diri kami Bapa untuk terus mengasihi, karena itulah perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami memohon berkat. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dalam keseharian kami, berkat sukacita dan juga berkat rejeki, berkat pekerjaan, dan setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bersamalah dengan kami Bapa sepanjang hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami bawa permohonan ini. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari. Biarlah kita terus memiliki rasa sukacita, rasa syukur, dan terus membagikan kebaikan kepada sesama. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Amin.